Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingat video dari Ar-Razi Hasyim yang mengatakan akidah Wahabi itu sesat, ya, akidah dari pondok pesantren itu sudah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena mempelajari kitab-kitab akidah Wahabi, itu bikin bikin geli, ya. Memang lucu mereka itu. Ya, lucu. Ar-Razi Hasyim lucu. Dan ya memang seperti itulah Ar-Razi Hasyim dan orang-orang Aswaja. Mereka kan menuduh akidah Wahabi itu sesat. Dan salah satu faktor mengapa mereka mengatakan akidah Wahabi itu sesat, karena Wahabi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Mereka mengatakan akidah yang meyakini Allah di atas arsy itu akidah yang sesat, akidah mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Mereka menganggap ketika Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh arsy. Ya, padahal nggak seperti itu. Ya. Dan sebenarnya ketika orang-orang yang disebut Wahabi memiliki akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, itu dibangun di atas dalil yang sangat kuat. Berapa banyak ayat Al-Qur'an, hadis yang menyatakan Allah di atas arsy. Mungkin sebagian dari kita, sebagian dari kaum muslimin ketika sholat subuh di Jumat pagi itu kan membaca surat As-Sajdah, dan memang itu ada kesunahan. Ya, membaca surat As-Sajdah. Di sana kan pasti melewati ayat yang mengatakan, ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsummastawa 'alal arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ard tsumma ya'ruju ilai fi yaumin kana miqdaruhu ka'alfasanatin mimma ta'udun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah wasyahadatil azizur rahim. Ya. Jadi di sana jelas Allah Subhanahu wa taala di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istiwa di atas arsy. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan urusan dari langit, kemudian urusan itu naik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 hari. Ya. Tapi dalam hitungan kita itu 1000 tahun. Ka'alfasanati mimma ta'udun, yang menurut perhitungan kalian itu 1000 tahun lamanya. Lah kalau kita memikir dengan akal, ya nggak akan sampai akalnya. Urusan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari. Ya, sementara dalam hitungan kita 1000 tahun. Kita nggak akan bisa mencerna. Kita cukup mengimani saja. Allah menyebutkan Allah di atas arsy, kita iman saja. Ya. Mudah akidah itu. Ya. Mudah, nggak susah. Ngapain berpikir Allah nggak bertempat? Loh, kita ini fitrahnya mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas. Nabi Mi'raj ke atas, surga di atas, neraka di atas, Sidratul Muntaha di atas, malaikat di atas. Hah? Ya. Tapi ya begitulah, ya. Mereka menuduh orang-orang yang disebut Wahabi itu akidahnya sesat, sementara mereka sendiri akidahnya belangsak. Ar-Razi mengatakan apa? Makna dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang disembah kecuali itu adalah Allah. Sehingga orang nyembah apa saja itu dikatakan nyembah Allah. Kan kacau. Dan ternyata akidah yang seperti itu ya banyak dimiliki oleh orang-orang Aswaja. Coba lihat ini videonya. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Coba perhatikan ya perkataan Miftah. Miftah mengatakan bahwa kita dalam memanggil Tuhan itu beda. Ya, kita beda dalam memanggil Tuhan. Orang Kristen manggil Tuhannya Yesus, kita manggil Allah. Akidah yang seperti itu dibangun di atas dasar apa? Dalil yang mana? Kok bisa mengatakan kita hanya berbeda dalam memanggil nama Tuhan?
Ya, kita berbeda dalam memanggil nama Tuhan. Tuhannya sudah beda. Tuhan kita Allah, Tuhan dia Yesus. Sudah jelas beda. Dari mana perkataan kita beda dalam memanggil nama Tuhan? Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu Allah, bukan Tuhan. Ya. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Karena sesungguhnya sembahan yang benar itu hanyalah Allah, dan apa saja yang disembah selain Allah itu batil. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah menamai dirinya dengan Yesus? Tidak pernah. Kalau orang memanggil nama Tuhan, memanggil nama Allah, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Rahman, ya Rahim, iya, kita beda dalam memanggil. Ya. Kita ketika berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Salam, ya Allah, ya Ghafar, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Razak, itu beda dalam memanggil, masuk kategori. Masuk kategori, itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala punya nama yang banyak, tapi nggak pernah menamai dirinya dengan Yesus. Sehingga nggak bisa dikatakan kita beda dalam memanggil nama Tuhan. Nggak bisa. Tuhannya sudah beda. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Ya, kok bisa? Ini kan akidah yang rusak. Akidah yang rusak. Dan ternyata ada juga titisan dari Ar-Razi Hasim, gus-gusan. Ini gus-gusan dari Jombang. Ya, dia sama mengatakan seperti itu juga. Sama seperti perkataan Ar-Razi Hasim. Coba lihat ini. Jadi ampun rumangsa lek ngibadahe wong kuwi yo pas salat tok, ampun. Rumangsane wong ning gereja kuwi ora ngibadah, nggih ngibadah. Mung beda carane. Coba. Ini persis dengan akidahnya Ar-Razi Hasim. Ya, dia mengatakan apa kan bahasa Jawa itu. Jadi jangan menyangka orang yang beribadah itu cuma orang pas sholat. Jangan. Apa kamu pikir orang yang di gereja itu nggak ibadah? Ibadah. Ibadah. Cuma caranya beda. Tuh. Ini kan akidah apa ini? Ngoten tok lho sakjane niki. Cuma gitu. Lho napa mawon jenengan nyembah? Napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Coba, sama nggak dengan akidahnya Ar-Razi Hasim? Makna la ilaha illallah dari Ar-Razi Hasim. Apa saja yang disembah itu rujuknya kepada Allah. Jadi nyembah apa saja itu pada hakikatnya itu nyembah Allah. Nyembah Allah katanya. Na'udzubillah min dzalik. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Nah, ini sebenarnya kalimatnya benar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa saja, siapa saja. Benar. Cuma ya maknanya ini melenceng. Maknanya melenceng. Sehingga dia mengartikan bahwa semua yang disembah itu rujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nyembah Yesus, nyembah Buddha, nyembah batu, ya itu diartikan nyembah Allah. Ini kan sesat ini. Rumangsane wong teng ngene gereja, wong teng ngene Buddha, nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Nah, jadi yang di gereja, di kuil, di kelenteng, ya di apa lagi, pura, ya itu nyembah Allah katanya. Tapi carane beda kan. Cuma caranya beda Kali wong Islam. dengan orang Islam. Jadi dosane wong Islam niki ketika diparingi iman rupane Islam niki wau kok malah nyembah ning gereja. Niki dosa. Itu bukan dosa lagi. Kata dia, orang Islam itu berdosa kalau sudah Islam kok malah beribadah di gereja. Itu bukan dosa, murtad. Ini, aduh, parah ini. Orang begini suruh ceramah. Dosane wong Kristen apa? Ketika diparingi iman Kristen terus melu Jumatan niku dosa niku. Astaghfirullahaladzim. Parah. Ya. Orang Kristen, ya kalau dia masuk Islam, ikut Jumatan, ya memang harus, wajib. Ya. Tapi kalau orang Kristen pengen ikut Jumatan, dia pengen belajar sebelum dia masuk Islam, ya nggak apa-apa. Asal nggak mengganggu kegiatan sholat Jumat. Ya. Ini kok malah orang Kristen ikut Jumatan malah itu dosa. Orang Islam ikut ibadah di gereja dosa. Itu murtad. Orang Islam kok ibadah di gereja. Lho mergo carane dhewe-dhewe. Oh. Ya ampun sensitif karo barang sing ngene iki. Astagfirullahaladzim. Karena caranya sendiri-sendiri, caranya masing-masing. Orang Kristen caranya nyembah Allah ya di gereja, nyembah Yesus itu nyembah Allah. Ya, jadi jangan sensitif yang seperti itu katanya.
Gusti Allah ki duduk WA-ne awake dhewe tok kok. Ini kadang-kadang sing jarang disadari. Astagfirullah. Ini yang jarang disadari katanya. Allah itu bukan cuma milik kita. Jadi milik siapa? Milik semua. Allah itu milik orang Islam. Kalau orang yang non-Islam, Tuhannya beda lagi. Jadi nggak bisa dikatakan mereka itu nyembah Allah, nggak bisa. Ya, memang Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. Seluruh alam ini, ya, Robnya Allah. Cuma ada yang mengakui, ada yang nggak mengakui. Orang yang selain Islam nggak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan parah yang seperti ini. Sama nggak dengan akidahnya Ar-Razi Hasim? Sama, coba lihat ini. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Coba, itu kan akidah yang kacau. Akidah yang kacau. Orang kalau punya akidah yang kacau, akhirnya apa? Ya segala sesuatunya ikut kacau. Karena akidah itu pondasi. Kalau pondasi bangunannya nggak bagus, nggak mungkin bangunan itu bagus. Nggak mungkin. Coba lihat. Akhirnya orang-orang seperti Ar-Razi Hasim ini, ya orang-orang seperti Gufron saja dipuji sama dia. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa Suryani. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang disebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Maka teman-teman kami kalau diribat, saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majzur, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Gak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Ngaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu bener, siapa tahu bener, kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Coba, Gufron saja nggak boleh dikomentari sama dia. Siapa tahu benar katanya. Nah, udzubillah min dzalik. Gufron ngaku bisa ngejar malaikat, bisa marahi malaikat, bisa gampar malaikat, bisa telepon Allah langsung. Ya, katanya nggak usah dikomentari. Siapa tahu benar. Nah, udzubillah min dzalik. Pokoknya orang kalau akidahnya nggak benar, ya itu pasti yang lain ikut nggak benar. Orang seperti ini kok ngomong akidahnya Wahabi nggak benar, akidahnya sesat. Coba. Sementara dia sendiri mengakui bahwa setiap yang disembah itu adalah Allah. Ini kan kacau. La ilaha illallah. Ya. Akidah itu pondasi. Ya, pondasi. Sebuah bangunan, kalau pondasinya nggak kuat, nggak akan mungkin bangunan itu menjadi bangunan yang bagus. Bangunan yang kokoh, nggak akan mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Ya, permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, memiliki akar yang kuat sehingga pohon itu bisa menjulang tinggi ke langit. Kuat. Pohonnya baik, akarnya baik. Lah kalau akarnya nggak baik, nggak akan mungkin pohon itu bisa tumbuh menjulang sampai ke langit. Nggak akan mungkin. Yang ada kalau akarnya nggak baik, ya baru berdiri nggak terlalu tinggi, kena angin roboh sudah. Nggak akan mungkin jadi bangunan yang kokoh, pohon yang kokoh, nggak akan mungkin. Ya, makanya pelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, supaya nggak melangsak seperti ini. Masa segala sesuatu yang disembah itu dikatakan Allah? Orang yang nyembah Yesus, nyembah Buddha, nyembah kelenteng, nyembah hewan, nyembah pohon, dikatakan itu pada hakikatnya nyembah Allah, rujuknya ke Allah. Itu ngawur. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ahli tafsir di generasi sahabat radhiyallahu anhuma, adalah kalimat la ilaha illallah yang merupakan pondasi dasar akidah seorang muslim. Maka dia seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit, artinya tumbuh. Kalau akarnya kokoh, maka pohonnya akan tumbuh. Begitulah akidah. Akidah bagaikan akar yang kokoh pada sebuah pohon Islam. Jika akidahnya baik, maka ibadah-ibadah tersebut akan tumbuh dalam diri seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Yang mana pohon tersebut memberi buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Ini menunjukkan bahwasanya akidah yang kokoh akan menumbuhkan amal dan amal tersebut akan diterima oleh Allah.